Setiap sikap hati-hati itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap takdir Allah. Sedangkan doa itu bermanfaat untuk menolak sesuatu yang terjadi dan belum terjadi. Sesungguhnya musibah itu pasti akan turun, kemudian dihadang oleh doa. Lalu keduanya berbenturan sampai di hari kiamat. Konon orang yang tidak mau berdoa itu kategori orang sombong. Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fok dimanapun Anda berada, kembali kami hadir, Abah Ali dan Abah Jatmiko. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan ya Sobat Fok yang berbahagia, minimal nikmat sehat yang itu sangat luar biasa, harus selalu kita syukuri. Karena dengan kita sehat, akhirnya kita bisa beraktivitas apapun. Alhamdulillah, Sobat Fok yang berbahagia, pada pagi hari ini kita sudah hadir ya di studio yang cukup dingin ya. Abah Jatmiko ya. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah sepekan kita berkelana. Akhirnya berjumpa kembali tentunya di program Abah dan Abah di Fok Radio. Abah Jatmiko, kali ini kita ngobrol yang santai aja ya, yang santai, yang ringan, yang kadang-kadang atau mungkin hal ini itu tidak tidak disadari ya oleh kita selaku umat Islam. Apa itu? Ya, Abah Jatmiko, Abah Ali pernah mendengar ya beberapa kali terkait dengan doa. Konon orang yang tidak mau berdoa itu kategori orang sombong. Nah, tentunya kita perlu sedikit banyak memahami ya, doa itu apa sih, dan doa yang makbul itu yang kayak apa, kemudian apakah ada syarat-syaratnya pada saat kita itu mau berdoa. Kemudian kalau kita berdoa itu apakah harus pada kondisi kita beribadah atau sholat, atau pada momen-momen tertentu, saat-saat tertentu, agar doa kita itu diijabahi. Monggo Abah Jatmiko, mungkin sahabat Fok yang saat ini ada di luar sana ingin tahu lebih jauh lagi terkait dengan apa sih doa itu. Doa itu kan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, betul. Setiap orang itu punya keinginan. Setiap orang punya cita-cita. Setiap orang punya sesuatu yang ingin diraih. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang dikatakan sombong ketika tidak mau berdoa? Ya karena kita sebagai hamba ada majikan, ada hamba. Ada hamba, Abdullah, ada Allah. Ketika kita berdoa, sebetulnya itu sudah bagus. Berarti kita mengakui sebagai hamba, menyadari bahwa kita sebagai hamba, lalu kita berdoa, kita jadi memohon. Ketika kita berdoa, berarti kita sudah terbukti bahwa kita orang beriman. Ya, mengakui ya kan? dengan adanya pencipta kan.
ketika kita berdoa, berarti kita mengakui ada Allah yang mengatur alam ini. Ketika kita berdoa, banyak sekali nanti Pak. Berarti kita mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari semua rangkaian itu, yang paling kita senang itu ketika kita berdoa, berarti bukti bahwa kita orang beriman. Nah, minimal itu ya, Abah ya. Jadi kalau kita berdoa berarti kita sudah menyadari bahwa kita selaku makhluk, selaku hamba. Jadi sudah pantas kalau memang kita harus memohon atau kita harus berdoa. Jadi ketika kemudian hamba itu mengakui bahwa dia hamba, kemudian ada Allah yang mengaturnya, kemudian dia berdoa, berarti kan ini mengakui ketundukan kepada yang di atas. Ya. Makanya bukti bahwa hamba itu tidak sombong ya kalau dia berdoa sama majikannya, ya kan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengatakan, barang siapa yang tidak mau berdoa, maka Allah murka kepadanya. Atau yang bisa dikatakan, aku ini Allah, aku ini Tuhanmu. Mestinya kan engkau minta apa keperluanmu kan? Betul. Bahkan Allah kemudian mengajarkan, katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ya kan? Ya. Maka kemudian wajar kalau seorang hamba kok tidak butuh pertolongan majikannya. Seorang hamba tidak butuh pertolongan kepada Tuhannya, berarti kan sombong. Yes. Keridhaan Allah justru ketika seorang hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini logisnya gitu tuh. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang terus-menerus berdoa. Justru orang yang selalu meminta kepada Allah, Allah senang. Berarti ini menunjukkan kehambaannya, ya kan? Menunjukkan keimanannya. La haula wala quwata, ya kan? Tiada ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka berdoa itu bukan berarti kemudian kita lemah, tidak. Justru itu menunjukkan kekuatan kita bahwa sesungguhnya kita itu punya Allah. Maka ada perkataan begini, ad-du'a silahuddin. Doa itu senjatanya orang Muslim. Doa itu senjatanya orang-orang yang beragama. Ya. Dulu zaman Sayyidina Umar, ketika dia memilih panglima, dipilihlah yang muda. Kemudian orang pada protes. Kenapa engkau pilih yang muda padahal yang tua banyak? Maka Umar mengatakan, sesungguhnya yang muda ini lebih beriman, yang muda ini lebih alim, dan dia mempunyai doa. Dengan doa ini kita mampu memenangkan peperangan, ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu orang yang berdoa ini berarti sesungguhnya walaupun hanya berdoa, tetapi rangkaiannya luar biasa. Artinya luar biasa. Itu belum materinya doa kan? Ya, baru berdoa saja sudah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Berarti dia mengakui aku Allah, ya kan? Berarti dia mengakui bahwa lemah, butuh pertolonganku, aku tolong. Ya. Ya kan?
Ini belum berdoa loh, Pak. Belum berdoa. Belum materi doanya. Oke, baik Abah Jatmiko, kita lanjut setelah yang satu ini. Abah dan Abah. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Abah dan Abah. Masih bersama kami Folk Radio Jogja 105.3. Sobat Folk yang berbahagia, kita lanjut terkait dengan bahasan pada pagi hari ini. Abah Jatmiko tadi sudah sampaikan bahwa doa itu merupakan pembuktian bahwa kita sebagai makhluk itu sudah selayaknya kita itu memang melakukan doa atau permohonan. Abah, ini banyak ya di antara kita atau sobat folk di luar sana yang sudah melaksanakan doa. Ya, menurut mereka, aku udah doa berkali-kali, ingin sesuatu selalu berdoa, tapi kok ya nggak kunjung datang apa yang dia doakan, apa yang dia mohonkan. Nah ini kira-kira apa sih yang kurang dari yang sudah dilakukan itu? Apa? Gini, Pak. Ini ada keterangan yang bagus. Doa bila dihubungkan dengan berdoa untuk menolak musibah, maka dia mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, doa lebih kuat dibanding musibah, sehingga doa itu mampu menolak musibah. Doa lebih kuat dibandingkan musibah. Sehingga doa itu mampu menolak musibah. Jadi banyak sekali terlepas materi doanya ya, terlepas materi doanya. Artinya banyak sekali orang-orang itu yang berdoa kemudian mereka memang terhindar dari musibah. Karena doanya lebih kuat daripada musibah. Yang kedua sekarang, doa lebih lemah daripada musibah, sehingga doa dapat terkalahkan, yang akhirnya seseorang akan terkena musibah. Akan tetapi doa itu tetap penting karena dia meringankan musibah. Jadi dengan berdoa itu, katakanlah pada saat ada musibah, itu kita tidak fatal. Itu bisa jadi akibat dari doa yang kita walaupun tidak lakukan. Bisa mengalahkan musibahnya, tetapi paling tidak doa itu meringankan musibah yang terjadi. Yang ketiga, antara doa dengan musibah sama kuatnya, sehingga satu sama lain saling berusaha dan saling mengalahkannya. Sama kuatnya sehingga ya kadang berbenturan mampu, atau gimana? Kadang mampu, ya kan? Kadang mampu mengalahkan musibahnya, kadang kalah dengan musibahnya. Jadi memang kemudian doa itu sendiri kualitasnya ditentukan oleh
manusia. Setiap sikap hati-hati itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap takdir Allah. Sedangkan doa itu bermanfaat untuk menolak sesuatu yang terjadi dan belum terjadi. Sesungguhnya musibah itu pasti akan turun, kemudian dihadang oleh doa. Lalu keduanya berbenturan sampai di hari kiamat. Oh, nah ini perlu saya ulangi ya, Pak. Perlu penjelasan lebih ini. Sikap hati-hati itu kadang tidak terpengaruh sedikit pun terhadap takdir Allah. Sedangkan doa itu bermanfaat untuk menolak sesuatu. Dan sesungguhnya musibah itu pasti akan turun, kemudian dihadang oleh doa. Kadang-kadang keduanya berbenturan sampai nanti hari kiamat. Gitu. Berarti musibah itu akan datang terus toh sama kita. Kemudian akan selalu kemungkinan bisa kita dapatkan akan membentur daripada musibah itu. Aku seneng kemarin saya lihat di Facebook, ya, di YouTube itu ini pembicaraan ahli sihir wanita, dia dari luar negeri, Pak. Dia mengakui ketika menyihir seseorang itu, maka dia melihat gambarnya, kemudian membayangkan, kemudian bayangan itu muncul dalam benaknya, kemudian dia masukkan sihir itu. Dan akan terjadi sihir itu mengenai daripada orang yang dikenainya itu. Ya, yang digambar tadi itu. Tapi dia ngomong di situ, di YouTube itu, tetapi berbeda ketika saya menyihir orang mukmin. Oh. Berbeda ketika saya menyihir orang Islam, bukan orang mukmin. Ya, oke. Ketika saya melihat gambarnya, kemudian saya bayangkan gambar itu hilang. Seakan-akan ada sesuatu yang melindunginya. Terus dia mengatakan, saya tidak tahu majikannya siapa. Tetapi yang saya lihat, mereka orang Islam itu setiap hari melakukan ritual. Peribadahan. Ya. Sholat ya, tentunya setelah sholat kita dianjurkan. Bahasanya dia nggak tahu. Oke, ritual saya ibadah. melihat setiap hari orang Islam itu melakukan ritual peribadahan itu, sehingga ketika saya menyihir itu pasti hilang. Jadi tidak bisa masuk ya. Si majikan yang diibadahi itu seakan-akan melindungi. Berbeda ketika saya menyihir yang bukan Islam, yang seakan-akan mereka tidak melakukan ritual tiap hari. Maka saya lebih mudah untuk menyihir mereka. Ini bahasa polos penyihir loh ya. Kita ambil positifnya saja lah. Ya kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi kita diskusikan terkait dengan doa, berarti kan nyambung itu. Iya. Ya. Karena musibah memang orang dilemparkan. Tapi karena kita ada ritual doa yang kita lakukan itu ternyata mampu melindungi. Ya. Musibah dilemparkan melindungi. Musibah dilemparkan melindungi. Berbeda ketika kita tidak berdoa. Betul. Ya, karena memang umat Islam atau kita selaku umat Muslim itu kan sudah selayaknya minimal 5 waktu dalam sehari, dan setelah sholat memang kita dianjurkan untuk belum melakukan bersucinya doa. Ketika berwudu sudah mampu untuk menolak sihir, ya kan? Dalam keadaan suci, ya kan? Lebih sulit untuk diberikan musibah sama orang lain. Oleh karena itu di sini memang bala itu akan terus saja dia datang, baik disengaja maupun tidak disengaja kan. Tetapi doa itu kemudian membenturnya. Ya, terbentur oleh doa. Walaupun ya tadi disampaikan sikap kehati-hatian ya. Katakanlah kita
perjalanan. Kita sudah hati-hati betul dan sebagainya, ternyata juga masih ya kadang-kadang Ini kan Rasulullah mengatakan sesungguhnya ila yaumil qiyamah doa sama bala itu berbenturan sampai hari kiamat. sampai hari kiamat atau sampai berakhirnya dunia Sampai ini. berakhirnya dunia ini. Berarti kan doa ini luar Ya, biasa. betul. Jadi Luar biasa gunanya. Kemudian ada lagi ini. Ya. Nanti lagi, Pak. Oke, baik, Abah Jatmiko, Sobat Fok yang berbahagia, tetap ya bersama kami Fok Radio Jogja 105.3. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Abah dan Abah. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Abah dan Abah. Kembali bersama kami Abah dan Abah, Sobat Fok yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita masih obrolin terkait dengan doa ya. Tadi Abah Jatmiko sudah sampaikan ya bahwa salah satu manfaat dari doa yang kita lakukan ya minimal 5 kali dalam sehari ya. Tadi salah satunya Abah Jatmiko sudah memberikan contoh ya terkait dengan beliau yang pernah mendengar salah satu paranormal ataupun ahli sihir ya, ternyata beliau menyampaikan bahwa susah menyihir atau mengirim atau menyalahi atau memberikan musibah kepada orang Islam. Nah, ini kalau kita tarik garis kesamaannya ya, ternyata doa itulah salah satunya yang membuat ahli sihir itu tidak bisa menembus terkait dengan musibah yang akan dia kirim. Abah Jatmiko barangkali perlu juga dijelaskan ke Sobat Fok ya, ini terkait dengan apa berdoa itu, apakah harus ada syarat-syarat tertentu ya agar doa atau permohonan kita itu betul-betul pada saatnya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang dapat menghambat terkabulnya doa adalah doa orang yang minta segera dikabulkan doanya, atau dia menganggap doanya lama tidak dikabulkan. Jadi salah satu yang menghalangi terkabulnya doa adalah doa orang yang minta tapi dengan segera. Dia tidak sabar untuk tidak dikabulkan. Dia tergesa-gesa untuk dikabulkan. Ini malah justru tidak dikabulkan. Sebagaimana misalkan seseorang menginginkan
buah jambu. Kemudian dia menanam pohon jambunya. Orang menanam kan harus disirami, harus dirawat, harus dijaga dari ulat. Gangguan Kemudian hama harus ya. sabar dan lain sebagainya. Kemudian nanti berbuah dan jambunya baru kita makan. Tapi banyak sekali orang yang berdoa, dia sudah merawat jambunya, pohon jambunya, tapi tidak berbuah-buah. Kemudian, kalau begitu ini tidak sehat ini. Sudahlah saya tinggalkan. Nah itu perumpamaannya. Artinya banyak sekali orang yang berdoa tetapi tidak sabar terhadap doanya. Seakan-akan doa itu ya cepat dikabulkan, dan cepat dikabulkan. Orang yang namanya kaya aja pakai proses. Ya. Namanya sukses pakai proses. Demikian juga harusnya kita mensikapi doa ini harusnya juga dengan proses. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu ta'autu falam tajabli. Salah seorang dari kamu akan dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Ya. Banyak sekali orang yang mengatakan da'autu falam yustajabli. Aku telah berdoa, tetapi ternyata doaku tidak pernah kabul. Ya, itu sering kita dengar seperti itu. Nah, Karena memang yang bersangkutan mengharap segera doanya terkabul. Oleh karena itu hati-hati, justru kadang-kadang doa kita tidak terkabul karena apa? Kita tidak sabar di dalam prosesnya. Ya, tidak sabar menunggu. Mungkin Allah akan mengabulkan, tapi ditinggalkan, ya kan? Kemudian yang lain, Allah akan selalu berkenan mengabulkan doa seorang hamba selama tidak mengandung dosa dan memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Jadi memang ada hal tertentu yang memang perlu kita perhatikan pada saat kita jadi yang doa. pertama, Yeah. doa tadi tidak akan dikabulkan. Yang pertama karena tergesa-gesa. Yang kedua auqati atirahim, atau dia memutuskan hubungan silaturahmi. Atau yang ketiga dia melakukan dosa. Oleh karena itu seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menghindari 3 hal ini: tergesa-gesa, melakukan dosa, kemudian memutuskan hubungan silaturahmi. Ada seorang yang mengajukan pertanyaan, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Kemudian Rasulullah mengatakan, ia mengatakan, aku telah berdoa, tapi kenapa Allah tidak mengkabulkanku? Akhirnya dia berkeluh kesah dan tidak mau berdoa lagi. Itu mendikte Allah itu namanya. Jadi minta ngarani kan gitu. Seorang hamba akan selalu berada dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Lam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Wahai Rasulullah, kaifa yasta'jil? Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Nabi mengatakan, yaqulu, ya Tuhanku, aku telah berdoa kepadamu, tapi kenapa engkau tidak mengabulkan? Ya. Artinya dia tidak sabar, ya. Tidak sabar dan berputus asa. Mungkin saja Allah baru menata, ya kan? Karena banyak sekali yang berdoa. Betul. Ya ibarat kata gini ya, Abah Syadmiko. Ini bisa kita gambarkan bahwa kita berdoa itu ibarat anak kecil yang minta sesuatu kepada orang tuanya, ya kan? Nah,
apa yang dia minta itu kan kadang-kadang disesuaikan dengan kebutuhan dia. Apa yang dia harus penuhi ataupun kebutuhan yang paling ideal buat dia. Itu biasanya orang tua kan sudah mempunyai kriteria lah. Lah kadang-kadang anak itu minta kan semaunya kan, ya ibarat kita berdoa kan gitu. Jadi mintanya padahal dia baru SMA, itu mintanya mobil katakanlah gitu. Padahal kalau dilihat dari sisi ekonomi memang orang tuanya mampu. Akhirnya nabrak orang Ya. kan. Itu. Tapi untung dia mampu untuk Iya. Ya boleh dikata seperti itu. Jadi Sobat Folk yang berbahagia, tentunya berdoa itu harus selalu kita lakukan. Ya tadi Abah Jat Menggoda banyak menyampaikan terkait dengan bahwa pengakuan diri kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, itu salah satu cirinya adalah itu. Nah, kemudian terkait dengan doa itu diijabai atau tidak atau belum ya, kalau apa yang disampaikan tadi kan doa itu pasti ya, pasti akan terkabul. Cuman kapan terkabulnya itu kita butuh kesabaran ya. Kita harus selalu bersabar bahwa pada saatnya pasti itu doa itu akan terkabul. Cuman kita harus evaluasi tadi ya Abah ya. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doamu pasti diijabah. Artinya memang kalau kita berdoa sama Allah ya harus punya keyakinan bahwa doa itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tidak boleh kita berdoa terus ini diijabahi apa enggak ya. Jadi nggak boleh nebak-nebak, tapi kita harus yakin. Oke, Sobat Folk yang berbahagia, perlu kita garis bawahi satu hal ya, bahwa dalam kita melaksanakan doa itu harus yakin. Ya, sebelum ada keyakinan tentunya kita harus evaluasi diri ya terkait dengan kita tidak melakukan dosa, kemudian tidak menyakiti tetangga, hubungan silaturahmi kita tidak putuskan ya, dan juga kita berkeyakinan bahwa doa itu akan terkabul. Sobat Folk yang berbahagia, 1 jam kita bersama, banyak hal yang sudah kita obrolkan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Sobat Folk dan khususnya untuk kita berdua. Sobat Folk bisa menyampaikan permintaan tema ya ke kami terkait dengan obrolan kita ya, silahkan dikirim via email bisa ya di office@foxradiojogja.com itu email, kemudian Instagram bisa atau Twitter di @foxradiojogja atau WA ya, silahkan di 0887 188 1053. Sekali lagi untuk WA di 0887 188 1053. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Abah.